Oke, kita mulai untuk topik bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Nah, kalau teori ada di buku, yang paling penting kita pahami dulu gimana cara menghitung harga-harga bilangan kuantum. Jadi kita harus tahu dulu jenisnya ada berapa. Jenis bilangan kuantum ada 4. Nah, kita pelajari yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama. Kuantum utama simbolnya itu adalah N kecil. Nah, ini bilangan kuantum utama yang paling perlu kita ingat itu adalah tentang yang namanya energi pada kulit. Berarti harga N itu ditentukan dari yang namanya kulit. Nah, kulit yang pertama itu adalah K, L, M, N, O, P, Q. Berarti menentukan harga N dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut simbolnya itu adalah L kecil. L kecil itu menandakan yang harus diingat adalah subkulit. Berarti harga L ditentukan dari yang namanya subkulit. Subkulit itu dimulai dari S, P, D, dan F. Nah, harga L itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Nah, simbolnya adalah M kecil. M kecil dia itu menyatakan yang namanya kemungkinan elektron berada pada orbitalnya. Orbitalnya. Nah, harga dari M itu sama dengan minus L sampai dengan positif L. Oke, kita ketahui dari pertama subkulit S. Subkulit S sama dengan M-nya itu bernilai 0. Karena subkulit S itu simbolnya adalah satu orbital. Kalau kita gambar satu orbital itu akan menjadi satu kotak. Nah, satu kotaknya itu begini. Nah, ini kita buat di atasnya 0. Atau kalau misalnya nggak di atasnya 0, berarti di bawah 0. Untuk menentukan nanti dia nilai M. Kemudian subkulit P. Nah, subkulit P M-nya sama dengan, katanya dimulai dari minus L sampai dengan positif L. P itu tadi L-nya 1, berarti M-nya dimulai dari minus 1 sampai dengan positif 1. Nah, ini begini. Nah, subkulit P simbolnya itu 3 orbital. Berarti sama dengan 3 kotak. Nah, kita gambar 1, 2, 3. Nah, kamu pakai roll ya. Ini pakai roll, ini susah kalau gini. Nah, ini cara membuat angkanya dimulai dari minus 1 sampai dengan positif 1 itu memenuhi yang namanya koordinat kartesius. Jadi, yang di tengah bernilai 0,
Yang di sebelah kiri negatif, berarti negatif 1, di sebelah kanan positif 1. Atau misalnya kalau angkanya di atas, nah kita tetap gambar 3 kotak, nolnya itu posisi tetap di tengah, ini minus 1, positif 1. Oke, yang berikutnya adalah subkulit D. Subkulit D, M-nya itu dimulai dari minus L sampai dengan positif L. Berarti kalau D tadi angka 2, L-nya berarti dari minus 2 sampai dengan positif 2. Nah, D itu simbolnya 5 orbital. 5 orbital bisa kita asumsikan jadi 5 kotak. Sesuai dengan penjelasan yang dari atas. Berarti kita gambar 5 kotak. Nah, koordinat kartesius yang di tengah adalah 0. Berarti yang sebelah kiri adalah negatif, berarti negatif 1. Makin ke sebelah kiri negatif 2. Ke sebelah kanan positif 1. Sebelah kanan lagi positif 2. Kemudian kalau yang satu lagi di sebelah atas, kita gambar dulu dia. Sebanyak 5 kotak, yang di tengah adalah 0. Sebelah kiri minus, minus 1, minus 2, positif 1, positif 2. Kemudian subkulit F. Nah, berarti M sama dengan minus 3 sampai dengan positif 3. Nah, kalau kita mau gambar sesuai dengan angkanya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini memiliki 7 orbital. Berarti sama dengan 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di tengahnya adalah 0, minus 1, minus 2, minus 3. Positif 1, positif 2, positif 3. Oke, hal ini juga berlaku sama kalau kita buat dia di sebelah atas. Tetap harus 7 orbital, berarti di tengah 0, minus 1, minus 2, minus 3, bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan, positif 1, positif 2, positif 3. Nah, ini dia sampai yang nomor 3. Nah, nomor 4 itu dia sebutkan ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin. Nah, simbolnya itu adalah S kecil. Dia ini menyatakan yang namanya arah spin untuk elektron. Nah, berarti arah spin untuk elektron bisa kita ketahui dari si satu orbital, dia pasti diisi oleh elektron. Nah, berarti kalau spin itu arah, berarti ada arah itu biasanya kan atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kalau ini depan, belakang, nah arah satu lagi. Nah, kalau yang ini kita simbolkan dengan arah pertama ke atas, kemudian arah yang kedua adalah ke bawah. Nah, harus digambar begini. Kenapa digambar begini? Karena dia kalau dia mencapai yang namanya ketemu yang positif dengan negatif, maka dia akan bernilai netral. Maka yang ke atas, yang ini, disebutlah dia bernilai S sama dengan positif setengah. Yang ke bawah, kita sebutlah S bernilai negatif setengah. Oke, ini adalah penjelasan untuk teori dari bilangan kuantum. Oke, ini Bu jelaskan gambarnya, tulisannya biar lebih jelas. Nah, ini dia. Kemudian sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soal. Nah, misal dia katakan nomor 1.
ada soal menyebutkan tentukan bilangan kuantum N dan L. Tentukan bilangan kuantum N dan L untuk elektron yang terletak pada subkulit titik 2. Nah, misalnya dia katakan yang A dia tulis adalah 3S. Kemudian yang B dia tulis adalah 5P. Kemudian yang C dia tulis adalah 4F. Nah, jawab. Berarti yang A katanya 3S. Nah, kalau N itu kan menyatakan bilangan kuantum utama. Nah, dia itu bilangan kuantum utama berarti menyatakan N. Berarti N-nya sama dengan 3, L-nya. Nah, karena dia S itu bernilai 0. Karena tadi kan dimulai dari L itu harga subkulitnya SPDF. Nah, dimulai dari L-nya 0, 1, 2, 3. Nah, karena dia S, dia ada di 0. Kemudian yang B itu 5P. Berarti N-nya sama dengan 5, L-nya sama dengan 1. Kemudian yang C katanya 4F. Berarti N sama dengan 4, L-nya berapa? Nah, tadi kan dia kalau yang F itu 3, berarti L-nya sama dengan 3. Nah, kalau seandainya ada lagi bentuk contoh soal berikut yang berbeda, misal kita tulis dia, tentukan harga keempat bilangan kuantum, katanya. Tentukan keempat harga bilangan kuantum. Nah, berarti kalau 4, berarti itu adalah Cn, L, M, dan S. Untuk elektron terakhir, pada atom titik 2. Misal A katanya P15. Kemudian yang B katanya Cl negatif, nomor atom 17. Oke, berarti yang harus kita kerjakan pertama, tulislah konfigurasi elektronnya. Berarti P15 dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, berarti ini 10, 12. Sisa 15 kurang 12, sisa 3. 3s berarti 3p, 3p 3. Elektron terakhir berarti yang ini 3p3. Kalau bilangan kuantum kita yang paling penting ini, lihat terakhirnya. Nah, makanya harus penting tahu konfigurasi elektron yang benarnya berapa. Berarti N sama dengan 3. L karena dia SPDF. SPDF berarti kalau misalnya 0, 1, 2, 3, berarti dia di angka 2. SPDF. Kita tulis coba dulu ya, SPDF 0, 1, 2, 3. Nah, kalau P itu 1, kan 2. Nah, jadi kalau kamu mau lebih gampang sekalian menulis seperti ini, biar nggak salah, berarti kan N3, L-nya 1, kemudian M. Nah, langsung gambar aja, kan tadi kalau dia P, kotaknya ada 3, nah langsung gambar 3. Ini 0, minus 1, positif 1. Nah, kemudian katanya ini ada 3 di atas.
angka 3 ini 3P3. Berarti mulailah kita menggambar. Nah, menggambar itu ingat aturan dari Aufbau, larangan Pauli atau kaidahan. Berarti kita mulai mengisi orbital atau kotak dengan arah ke atas. 1, 2, 3. Ini dia berhenti di sini di positif 1, maka M sama dengan positif 1. Kemudian S. Nah, lihat yang terakhir, angka panah kemana? Ke atas, berarti dia positif setengah. Oke, ini yang nomor A, P15. Kemudian yang B, Cl negatif nomor atom 17. Nah, kita juga harus ingat kalau dia negatif, berarti dia itu maknanya adalah menerima elektron. Karena negatifnya ada 1, berarti dia menerima 1 elektron. Maka tulis di sini, maka jumlah elektron sama dengan 18 elektron. Diperoleh dari 17 elektron tambah 1 elektron sama dengan 18 elektron. Berarti kita bisa buat Cl negatif 17 nomor atom, konfigurasi elektron adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Nah, ini kalau kita hitung 12. Tadi kan katanya 18 bukan 17 lagi. 18 kurang 12 sisa 6. Tulis 6. Oke, dari sini kita lihat elektron terakhirnya berapa? 3p6. Berarti inilah dasar kita untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Berarti N sama dengan 3, L sama dengan 1 karena subkulit P, kemudian M. Nah, buat kotaknya 3 karena dia subkulit P. Baru buat dia nomornya 0, minus 1, positif 1. Angka di atas adalah 6. Berarti ingat, isilah dia sebanyak 6. Nah, pertama isi dengan arah ke atas. 1, 2, 3. Setelah penuh semua, baru ke bawah. 4, 5, 6. Ingat, tidak boleh lebih dari elektron terakhir yang di atas. Nah, berarti dia berhenti di sini. Positif 1, berarti M sama dengan positif 1. S. Lihat, elektron terakhir adalah arah ke bawah ini. Nah, berarti S minus setengah. Nah, inilah dia untuk penjelasan dari contoh soal untuk keempat harga bilangan kuantum. Misal ada soal lagi lain, contohnya seperti ini, ada model lain, kita tulis dulu ya. Nomor 3. Misal dia katakan tentukan nomor atom. Tentukan nomor atom dari atom yang memiliki keempat bilangan kuantum, elektron terakhir berikut. Titik 2. Nah, misal A. Dia katakan untuk atom, misalnya atom A juga lah ya. N-nya sama dengan 2. L-nya sama dengan 1. M-nya sama dengan positif 1. S-nya sama dengan positif setengah. Oke, kemudian yang B, misalnya atom M lah kita buat ya. N-nya sama dengan 4. L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan negatif
dilihat di sini kalau harga bilangan kuantum itu tidak bisa sama keempat-empatnya. Kalau seandainya misalnya ini 2 sama, 2 beda. Kalau misalnya nanti ada 3 sama, 1 pasti berbeda. Karena harga keempat bilangan kuantum tidak boleh sama. Oke, kita coba mengerjakan 2 soal ini saja. Karena ini tipe soal jenis ketiga ya. Jawab. Berarti yang A, untuk atom A katanya N sama dengan 2. Berarti posisikanlah angka 2 sini di depan. L sama dengan 1. Nah, tadi S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Nah, ini ketentuannya. L-nya itu 1 berarti dia P. Tulis di sini P. Kemudian katanya M-nya adalah positif 1. Nah, kalau P otomatis kotaknya ada 3 atau orbitalnya 3. Di tengah 0, minus 1, positif 1. Oke, katanya berhenti di sini, di positif 1. Dan katanya S-nya sama dengan positif setengah yang diminta soal. Berarti kita gambar positif setengah itu arah ke atas dan berhentinya harus di sini. Di 1, 2, 3. Nah, pas berhenti di sini. Berarti ini ada 3. Maka di atas kita tulis 3. Dapatlah kita terakhir. Elektron terakhirnya terletak pada 2p3. Nah, kalau mau menentukan nomor atom, berarti kita harus buat konfigurasi elektronnya. Si atom A. Katanya yang terakhir 2p3. Nah, tulis 2p3. Sebelum 2p3 otomatis kan dia ada di depan. Nah, di depannya ini siapa? Yaitu 2s2. Nah, di depannya lagi berapa setelah 2s2? 1s2. Nah, dapatlah dia 1s2, 2s2, 2p3. Nah, katanya tentukan nomor atom, berarti nomor atom A sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 elektron. Jumlahnya berapa? 7 elektron. Dan sudah dapat kita 7 elektron, berarti nomor atom A itu sama dengan 7. Nah, tulis lagi di bawah, nomor atom A sama dengan 7. Karena kan ini pertama kita dapat dari jumlah elektronnya. Oke, ini yang nomor A-nya. Sekarang nomor B, karena ada muncul dia yang negatif. Gimana kalau dia negatif? Nah, kita tulis N sama dengan 4. Nah, posisikan 4 di depan. Kemudian L sama dengan 0. Berarti kalau dia 0, lihat siapa yang 0? Sebutnya S, berarti tulis S. Kemudian katanya lagi M sama dengan 0. Nah, kalau S itu kan orbitalnya 1, berarti di sini 0. Keterangan berikutnya S sama dengan negatif setengah. Nah, kalau negatif berarti dia tanda panah ke bawah. Jadi kita isi dulu dia pertama yang ke atas. 1 dari yang kedua. Dan negatif setengah. Isinya ada berapa? Ada 2 elektron karena ini 1, ini yang kedua. Berarti di sini 2. Dapatlah yang elektron terakhirnya 4s2. Maka kita buat seperti tadi, konfigurasi elektron untuk atom M. Berarti kita posisikan di sini dulu karena dia agak jauh kan, 4s2. Nah, sebelum 4s2 kita ketahui ada yang namanya elektron yang di depannya sebelum dia 4s2. Berarti ada 3p, 6. Kemudian ada lagi 3s2. Kemudian ada lagi 2p, 6. Kemudian ada lagi 2s2. Kemudian ada lagi 1s2. Nah, inilah dia konfigurasi elektron atom M. Tapi ini belum selesai karena lihat soal tentukan nomor atom. Nah, berarti mencari nomor atom dari si M. Nah, ini kita peroleh dari jumlah yang di atas elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Nih,
2, 2, 6, 2, 6, 2. Nah, ini kan si elektron tadi. Nah, jumlah 10, 12, 18, 20. Nah, ini 20 elektron. Nah, berarti nomor atom M sama dengan 20. Nah, inilah dia kalau ada soal variasi jenis soal untuk keempat bilangan kuantum. Oke, sampai di sini ya.